Sosok Muhammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Memiliki nama asli dari orang tuanya Muhammad Attar. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Semasa kecil, Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Cook, kemudian melanjutkan ke Europees Lager School atau biasa disingkat ILS di Padang. Bung Hatta adalah sosok yang patut diteladani. Bung Hatta menceritakan keteladanan berbangsa dan bernegara, demokratis, taat beribadah, jujur, cerdas, dan santun, ahli ekonomi, dan akademik. Hatta adalah tokoh intelektual pergerakan nasional yang muncul pada saat kolonialisme sedang berlangsung di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Poetra, anggota BPUPKI, dan anggota PPKI. Muhammad Hatta menegaskan satu syarat untuk menuju terciptanya kemakmuran dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, yaitu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut membuktikan bahwa prinsip nasionalisme Bung Hatta adalah prinsip pro patria dan primus patrialis, yang artinya selalu mendahulukan kepentingan tanah air. Prinsip nasionalisme Muhammad Hatta adalah prinsip kedaulatan yang tinggi di atas kepentingan rakyat, bukan berdasar kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dengan berdasar kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Pak Hatta merupakan sosok yang mencintai rakyat. Beliau lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Pak Hatta bukanlah orang yang memanfaatkan pendidikan demi kepentingan diri sendiri. Beliau bukanlah orang yang silau dengan harta, dan beliau juga tidak takut untuk hidup sederhana. Bung Hatta merupakan orang yang bertoleransi beragama sangat tinggi, yang dibuktikan dengan beliau merupakan salah satu pemrakarsa perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, yang berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita berbicara orang yang hebat itu bukan hanya orang yang hebat dalam medan perang, orang yang hebat dalam menyusun strategi, menyusun taktik, tapi orang yang hebat itu seperti sosok Bung Hatta. Karena meskipun dia tahu bagaimana kualitas dirinya, dia tetap ada dalam kesederhanaannya, kesantunannya, kesolehannya, dan keteguhan hati. Disitulah letak kualitas dari Bung Hatta. Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang lebih kita kenal merupakan sosok akademisi atau yang intelektual. Itu semuanya dibuktikan dengan beliau mampu untuk lulus di perguruan tinggi ternama bahkan di luar negeri, yaitu di Belanda. Itu semua beliau lakukan untuk menjaga atau meningkatkan, mengupgrade dirinya agar memiliki kualitas yang bagus untuk beliau terapkan sebagai seorang nasionalis dengan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, untuk bisa membuat bangsa Indonesia meraih cita-citanya dan juga mampu memperjuangkan kemerdekaan. Sosok Muhammad Hatta bukan hanya dikenal sebagai the founding fathers, bukan hanya dikenal sebagai bapak koperasi, melainkan sosok Muhammad Hatta dijadikan sebagai slogan anti korupsi karena integritasnya. Pada tahun 1970, Bung Hatta berkesempatan kembali menjejakkan kakinya di bumi Cendrawasih, tepatnya di Tanah Merah, Irian Jaya. Setibanya di Irian Jaya, seseorang menyodorinya amplop tebal yang berisi uang saku. Sontak Bung Hatta menolaknya dan berkata, "Maaf saudara, itu uang rakyat, saya tidak mau terima. Kembalikan," kata Bung Hatta tegas.